Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Ketimbang kalian pilih Poco X3 Pro yang harganya udah nggak ngotak, kenapa kalian nggak ngelirik HP yang satu ini, kakaknya Poco X3 Pro, yaitu Poco F3. Saya rasa HP ini lebih recommended dan lebih worth it dibeli, yang mengingat harga dari Poco X3 Pro udah nggak ngotak. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas HP yang satu ini, HP yang memiliki spesifikasi gahar dan lebih gahar bahkannya daripada Poco X3 Pro, tapi jarang dilirik orang. So, daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Oke, kalau kita lihat dari segi harga, Poco F3 Pro ini lebih worth it lah daripada Poco X3 Pro, karena banyak banget spesifikasi yang diberikan dari HP yang satu ini. Nah, buat harganya di bulan Mei 2022 ini, untuk varian 6/128 itu dibanderol dengan harga 4,9 jutaan. Lalu buat varian tertingginya yaitu varian 8/256 itu dibanderol dengan harga 5.500.000-an. Namun dengan harga segitu, saya rasa HP ini tuh lebih worth it buat dipilih daripada si Poco X3 Pro ataupun HP yang ada di pasaran. Kita lihat dari segi desain terlebih dahulu. Nah, kalau dari segi desain, si Poco F3 ini memberikan desain yang cukup lumayan keren. Kalau menurut saya, desainnya ini desain ciri khas flagship lah ya dari si kelasnya Poco. Tapi yang gak saya suka dari desain Poco X3 Pro ini adalah masalah bagian belakangnya ini yang bertekstur glossy. Jadi gampang banget ninggalin bekas sidik jari. Padahal kalau misalnya kita lihat ya, tren HP zaman sekarang dan kedepannya itu bakalan memiliki tekstur doff ya guys ya. Jadi nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Namun bagian belakang dari HP ini tuh glossy, jadi gampang banget ninggalin bekas sidik jari. Lihat aja, baru sebentar udah banyak ceplakan sidik jari yang tertinggal di bagian belakang dari HP ini. Lalu buat build quality di sini kokoh, nggak seperti Poco X3 Pro yang agak mendelep ke dalam kalau misalnya kita tekan-tekan. Tapi HP ini kalau misalnya kita tekan-tekan untuk bagian belakangnya itu nggak mendelet ke dalam ya guys ya. Kalau Poco X3 Pro juga mendengarkan musik itu bagian belakangnya geter guys ya. Namun HP ini tuh nggak geter kok untuk bagian belakangnya. Walaupun memang kedua HP ini Poco F3 dan juga Poco X3 Pro itu sama-sama pakai teknologi dual stereo speaker. Namun dual stereo dari speaker HP ini tuh beda banget rasanya daripada si Poco X3 Pro. Buat kelengkapan port sebenarnya HP ini cukup lengkap lah. Cuman yang absen di sini cuman jack 3,5 mm aja ya guys ya. Namun kalian gak usah khawatir karena di dalam paket pembeliannya kita mendapatkan jack converter guys ya, dan itu sangatlah membantu banget. Gak cuma dari segi desainnya aja, HP ini tuh menang banyak. Dari segi layar, HP ini tuh bisa dikatakan menang banyak banget nih buat HP sekelas 4 jutaan. Nah, di sini untuk panelnya sendiri dia pakai panel AMOLED 120Hz SDR10 Plus dan tingkat brightness-nya itu bisa sampai 1300 nits. Buat ukurannya sendiri di sini memiliki diagonal sebesar 6,67 inch dengan resolusinya yaitu Full HD Plus dan kerapatan pixelnya hingga 390 ppi. Yap, di atas kertas spesifikasi yang diberikan dari Poco F3 ini udah sangat memanjakan konsumen banget lah ya. Di sini buat dia ajak nonton film udah nyaman banget. Nah, apalagi buat kalian yang suka menonton film yang udah support SDR10 Plus, ini membantu banget, yang membuat kualitas gambar bakalan jauh lebih detail. Buat scoring sosial media udah enak banget berkat refresh rate yang sangat tinggi yaitu 120Hz. Nah, kalau kita bandingkan dengan si spesifikasi Poco X3 Pro, ini jauh banget ya dari segi layar, yang dimana Poco X3 Pro tuh masih pakai panel IPS. Yap, sementara HP ini udah pakai panel AMOLED. Mantep banget bukan? Lalu apakah layar dari HP ini ada di layar touch? Jawabannya tentu enggak dong. Enggak seperti di Poco X3 Pro yang dimana ada isu delay touch ataupun ghost touch, ya itulah segala macem. Namun di HP ini tuh buat masalah layarnya enggak, aman jaya. Sejauh saya pakai dari pertama kali beli sampai sekarang itu masih aman banget. Bahkan memang HP ini kan dipakai sama abang saya guys ya, dan itu katanya masih enak banget sih dari segi layarnya. Beda banget dengan Poco X3 Pro yang sempat ngalamin isu ghost touch ataupun delay touch. Nggak sampai di situ, Poco F3 juga memberikan performa yang aduhai banget lah ya, karena buat SoC-nya dia pakai Snapdragon 870 5G. Ingat, ini udah 5G 870 pula. Sementara kalau kita bandingkan dengan si Poco X3 Pro, dia masih pakai Snapdragon 860, yang dimana perbedaannya itu memang nggak terlalu signifikan. Tapi kalau misalnya kita lihat, perbedaan itu yang paling signifikan adalah dari modemnya. Karena HP ini udah support 5G, otomatis jangka panjang buat dipakainya itu bakalan lebih lama ya ketimbang Poco X3 Pro. Buat performanya sendiri udah nggak usah diragukan lah, Snapdragon 870 bener-bener kenceng banget. Di sini
anti panas. Saya jujur nggak nemuin panas sama sekali di Poco F3 ya guys ya buat main game. Memang katanya Snapdragon 870 ini adalah Snapdragon yang cukup terbaik daripada Snapdragon 888 atau enggak Snapdragon 860. SoC ini posisinya ada di tengah-tengah dan katanya memang ini SoC yang paling stabil, itu kata orang-orang. Dan hal itu udah terbukti pas waktu saya coba buat main game PUBG Mobile di settingan SDR Extreme. Buat mainnya itu bener-bener aman banget ya, dan FPS-nya dapat di angka 60. Buat masa temperaturnya juga sangatlah adem. Di sini buat temperatur tertingginya cuma menyentuh di angka 38 derajat Celcius pas main game PUBG Mobile selama sekitaran 30 menitan. Aman banget bukan? Nggak seperti di Poco X3 Pro, udah mulai overheat mungkin ya kalau buat main game PUBG Mobile dengan settingan seperti ini pas waktu 20 menitan aja. Mamam tuh pemuja Poco X3 Pro. Buat versi MIUI-nya di sini udah pakai MIUI yang 13 alias yang terbaru, dan untuk Android-nya juga udah pakai Android 12. Jadi udah sangat terbaru banget kalau kita lihat dari sistem operasinya. Lalu untuk baterainya sendiri, HP ini tuh memang nggak gede-gede banget lah kapasitasnya, cukup standar banget, yaitu 4520 mAh aja. Namun dengan kapasitas segini saya udah cukup puas lah ya, karena kombinasi panel AMOLED dan juga arsitektur SoC-nya yaitu 7 nanometer. Harusnya udah irit banget. Yap, bener aja. Buat SoC-nya di sini bisa bertahan hingga 8-10 jam buat penggunaan normal. Bahkan kalau buat ngegame nonstop itu bisa bertahan hingga 6-7 jam, dan itu menggunakan WiFi only. Yang menurut saya ini udah oke banget lah dari segi kapasitas baterainya. Kalau misalnya kalian kurang, untuk kecepatan chargingnya udah 33 watt juga, jadi udah sangatlah cepet banget lah ya, dan udah include di dalam paket pembelian. Pas kalian beli HP ini udah langsung dapat kepala charging 33 watt fast charging, dan kalian tinggal colok aja. Lalu kita beralih ke masalah kamera nih, yang dimana saya cukup lumayan kecewa dengan hasil kamera dari Poco F3 ini. Ya nggak sesuai ekspektasi gitu. Untuk konfigurasi kamera belakang, di sini memiliki konfigurasi triple kamera dengan kamera utamanya beresolusi 48 megapiksel, 8 megapiksel untuk lensa ultrawide, dan 5 megapiksel untuk kamera makro. Buat kamera selfie-nya sendiri memiliki resolusi 20 megapiksel. Buat hasil fotonya, kalau misalnya kita lihat memang di sini detailnya cukup lumayan kurang. Terus juga warnanya pun juga terlihat pucat. Di sini warnanya nggak kontras-kontras banget gitu loh ya, kelihatan terlalu natural lah ya. Padahal zaman sekarang saya lebih suka yang ada sedikit efek-efeknya gitu. Namun saya akui lah, kualitas foto dari Poco F3 ini agak sedikit lumayan kurang, dan mendingan si Poco X3 NFC kalau menurut saya. Sama sih ya, Poco X3 Pro jelek-jelek juga untuk hasil kameranya. Ya kayaknya memang 11-12 lah Poco X3 Pro dan juga Poco F3 ini buat hasil kameranya. Namun demikian, saya cukup senang hasil perekaman dari si Poco F3 ini yang bisa support SDR content, dan juga untuk resolusi 4K 30 fps-nya di sini sangatlah stabil ya guys ya. Karena memang HP ini tuh memiliki Gyro S. Jadi untuk perekaman video di 60 fps pun juga bakalan stabil. Kesimpulannya, buat kalian yang mencari HP sekitaran 4 jutaan, ini adalah pilihan yang paling tepat. Apalagi kalau misalnya kita lihat HP ini bakalan turun terus kemungkinan besar ya guys ya, karena memang buat produksinya HP ini masih diproduksi, tidak seperti Poco X3 Pro yang udah discontinue. Jadi sebelum kalian menjadi pemuja Poco X3 Pro, kalian langsung aja nih beralih ke Poco F3 ini. Apalagi jangka panjang dari Poco F3 ini udah sangatlah panjang banget lah ya, karena memang HP ini udah dukung konektivitas 5G. Yap, jadi bisa dipakai 5 tahun ke depanan lah ya. Mantap bukan? Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di Snackno jika teman-teman itu pendengar kita. Channel pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya, and goodbye. Capek-capek beli Poco X3 Pro, ngapain? Mendingan ini aja yang harganya jelas-jelas murah, spesifikasinya gahar. Aduh, bingung sama orang Indonesia. Dikasih yang murah malah milih yang mahal. Emang kalau udah jadi pemuja susah sih.